Perkenalkan, nama saya Tira Sona, NIM F10511181012. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama, pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasikan atau menafsirkan dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lain. Nah, fungsi sistem saraf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi, kemudian sebagai alat pengendali, dan sebagai pusat pengendali tangkapan. Jadi, sistem saraf ini yang pertama dia sebagai alat komunikasi, kemudian dia sebagai pengendali dan sebagai pusat pengendali tangkapan. Nah, kemudian ada struktur saraf. Struktur saraf ini ada struktur sel saraf pendukung dan sel saraf neuron. Nah, sel saraf pendukung ini terbagi menjadi sel nuklia dan sel sekawan. Nah, ini adalah bentuk dari sel saraf pendukung, sel nuklia, dan sel sekawan. Kemudian sel saraf neuron. Sel saraf neuron ini adalah gambar dari sel saraf neuron. Bisa dilihat di sini ada dendrit, badan sel, inti sel, sel sekawan, sinapsis, modus ranifer, kemudian akson, dan selubung myelin. Nah, yang pertama neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplas. Nah, badan sel atau perikarion ini terbagi menjadi 3. Ada satu nukleus tunggal, kemudian badan isi, dan neofibril. Satu nukleus tunggal yang menonjol dan organel lain seperti kompleks Golgi dan mitochondria, tetapi nukleus ini tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereksplikasi. Kemudian badan isi terdiri dari retikulum, endoplasma kasar, dan ribosom bebas serta berperan dalam sintesis protein. Kemudian neurofibril yaitu neofibromen dan neotubulus yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya jika diberi pewarna dengan perak. Kemudian ini yang termasuk dalam neuron, yaitu yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah perpanjangan sitoplas yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantar impuls ke sel tubuh. Nah, ini adalah gambar dari dendrit. Kemudian yang selanjutnya ada akson. Suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain, sel otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Jadi akson letaknya di sini. Bisa dilihat kalau dendrit di sini dendrit, akson di sini. Nah, yang selanjutnya ada sel pendukung. Sel pendukung ini seperti yang sudah saya paparkan tadi, ada sel nuklia dan sel sekawan. Sel nuklia berasal dari nerve glue, mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pusat pada otak dan medula spinalis. Kemudian sel sekawan merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Kemudian ada jenis-jenis sel saraf. Nah, jenis-jenis sel saraf ini yang pertama adalah unipolar. Ini adalah unipolar neuron. Kemudian yang B, gambar B ini adalah bipolar neuron. C ini interneuron. Ini adalah gambar interneuron. Kemudian piramid neuron dan motor neuron. Ini adalah jenis-jenis dari sel-sel saraf. Kemudian ada pembagian sistem sel saraf. Nah, sistem sel saraf ini terbagi menjadi 2, periferi dan sentral. Nah, untuk sentral itu terbagi menjadi otak dan sumsum punggung. Kalau periferi itu ada somatik dan autonomik. Nah, somatik ini yang pertama itu somatik. Somatik ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu sensoris dan motoris. Kemudian kalau otonomik, simpatis dan parasimpatis.
Nah, jadi ini pembagian dari sistem saraf. Kemudian yang selanjutnya sistem saraf dalam fisika. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya, seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Kemudian sel saraf juga disebut sebagai neuron, dialah yang berperan dalam menghasilkan atau menghantarkan impuls atau rangsangan. Jadi sistem saraf jika dikaitkan dengan konsep fisika itu berkaitan dengan listrik atau biolistrik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.